masuk belum slide-nya? Ah, sip. Sekarang, come on. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang tentang cara membuat, tadi kan udah tentang video ya, gitu deh. Tentukan sendiri. Jadi software dan hardware itu dipengaruhi oleh preferensi kita dari awal, goals-nya tadi mau bikin channel apa. Terus lalu, nah sebentar. Ini aku sengaja pakai tadi ya, screen recorder gitu, aku sengaja pakai HP. Karena mungkin beberapa dari kita, terutama mama itu yang kurang familiar dengan laptop atau memang nggak ada atau memang harus gantian sama anaknya sekolah gitu kan. Jadi pakai HP. Kalau pakai HP itu gampang banget. Jadi YouTube itu cuman kan dia satu sama satu produk dengan Google ya, sama dengan kayak Blogspot, terus apalagi Twitter, terus apalagi ya Pinterest gitu kan. Nah itu jadi selama kita punya akun Google, kita bisa download ini ya YouTube, apa namanya, aplikasi YouTube. Kita bisa download aplikasi YouTube, terus kita langsung apa namanya, come on, ini kok nggak mau play. Nah, kita langsung ini kalau cara mau upload, kita langsung masuk terus. Nah, udah mulai masuk ke YouTube nih. Boleh? Sebentar. Pennya di mana? Nah, ini ceritanya ini kita mau upload video. Ini tinggal kita masuk aja ke tadi YouTube-nya atau content creator-nya studio. Terus kita upload. Nah, di sini nih. Ini adalah akun Google kita. Ya kan? Kalau kita mau namanya sama ya udah langsung create gitu. Tapi nanti kita bisa setting lainnya. Terus kita upload. Jadi baru bikin itunya, akun, terus kita kasih pelan-pelan, Mbak. Jadi baru bikin langsung upload video. Yes, bisa. Jadi harus bikin video dulu baru bikin akun YouTube. Sebenarnya bikin akun bisa sih tanpa harus upload video. Itu tapi yang di sini aku ituin dulu, tunjukin, karena nanti setelah yang ini aku mau nunjukkan cara ngedit nyetingnya gitu loh. Oke. Jadi ini setelah ini yang baru kemarin sih aku ini apa ya? Waduh, ini kok itu dulu. Oh, kok udah ya? Pen. Nah, alah kok pen gini. Sorry. Oh, ini dia. Jadi, nah, setelah diupload, ya, ini kan yang kita lakukan kemudian adalah, ini yang penting nih, kita mau nyeting, apa namanya, jadi kalau kita setting itu nggak bisa di aplikasi YouTube, jadi harus masuk ke desktop mode. Itu kalau kita punya laptop atau buka PC bisa, tapi kalau kita nggak punya, kita semuanya pakai HP, itu bisa pakai kita buka Chrome atau browser lainnya lah ya. Terus kita buka ini, kita pakai yang desktop mode. Desktop mode itu di titik 3 atas ini ya, saudara. Nah, kalau desktop mode dia tampilannya akan seperti kalau kita buka via desktop alias si itu. Kok gini lagi sih. Terus tadi sampai mana ya? Nah, ini dia. Dari sini, dari desktop mode itu kita bisa menyeting. Nyeting itu ini ya, yang ini aku belum tak keluarin. Nah, dari sini ini kita masuk nih ya, yang akun kita akun kita itu ini ribet ya kalau harus berjalan-jalan antara akun, terus habis gitu. Nah, ini untuk kita mau nyeting. Kenapa setting ini perlu? Ya karena nanti setting itu menunjukkan
siapa sih kita gitu kan. Ini kemarin aku baru buat, jadi belum ada subscriber untuk ini. Nah, di sini kita masuknya, kalau kita tekan tak, ini ada yang library, story segala macam, branding home. Ini nggak terlalu penting untuk kita setting. Terus, nah ini account. Ini untuk pertama kali setting account itu di ini. Ini kita bisa, jadi dulu zaman, sekarang YouTube agak ketat saudara. Jadi kita nggak bisa bikin channel yang banyak terus kita view diri kita sendiri, nggak bisa. Jadi dulu kalau pas belum ada yang lebih canggih kayak gitu, itu yang curang-curang biasanya dia bikin channel sebanyak mungkin. Aduh, ya internet unstable. Terus dia memview itunya sendiri. Kayaknya ini lebih teknis, jadi ini deh Mak Sur, untuk setting-setting ini kan teknis banget nih. Aku kayaknya kita nanti malah bosen deh ya. Jadi intinya gini saudara, kalau kita mau nyeting itu masuk ke, ya serius, karena ini teknis banget gitu loh, dan butuh penjelasan agak ribet. Jadi kalau kita mau nyeting apapun, kita masuknya ke ini, YouTube Studio ya. YouTube Studio ini kita bisa ada aplikasinya sendiri atau kita pakai yang desktop mode tadi itu. Terus, nah ini untuk nyeting-nyeting tuh di sini kelihatan nggak ya? Kalau aku Studio yang ada ini kayak apa namanya? Ya? Itu kan ada kayak apa namanya ya? Ini loh. Apa itu namanya, tongkat sihir itu. Nah ini kita nyeting akun kita di sini, sama di situ ada gimana kita nyeting default untuk video yang kita upload. Oke, ini, nah ini yang paling penting. Ini mau tak jelasin dulu atau mau tanya jawab nih? Dong. Enaknya nih. Jelasin dulu dong, penting ini. Enggak. Ini bahkan ada kata-kata yang apa metadata itu ya kan? Mbak Meta. Metadata itu Mbak Meta yang bawa data-data. Nah, ini ada 4 untuk maintenance channel kita. Jadi kalau tadi kita udah bikin ya, udah bikin channel, terus kok duduk. Jadi kita udah bikin channel, terus apa? Aku udah nggak mulus masuk, jadi balik ke asalnya. Setelah kita bikin channel, terus kita mulai rutin upload, terserah sesuai mau. Kalau mau cepet lebih cepat lebih baik gitu kan. Maksudnya semakin cepat, semakin sering kita upload, semakin cepat juga dimonetisasi gitu kan. Karena YouTube itu gini dia. Makanya kayak sekarang artis-artis itu juga dia tiap hari gitu kan bikin video upload ya kan itu gitu loh. Semakin kita sering upload, YouTube akan semakin sering cepat membaca data kita, terus dia men-share ke orang-orang itu. Dia seneng kayak gitu. Ini aku pikir sama dengan algoritma Facebook atau yang lain juga gitu kan. Aku ngerasain juga itu. Jadi ya gitu deh, maksud yang main di IG segala macam pasti paham juga. Nah sekarang syarat channel dimonetisasi. Nah ini pertanyaan standar umum dan wajib penting kita ini tahu. Masalah cuan soalnya. Cuan, yuk. Jadi udah lupa ya tadi goals yang pertama ya, karena begitu tahu ternyata bisa dipasangin AdSense. Aku serius ngomongku gak kecepatan ya. Sekarang enggak. Mbak Sur minum. Oke. Ya, biar tadi diam. Mbak Sur minum, aku jadi pengen minum kopi. Sebentar, aku ngopi dulu. Asik. Dan kita ngobrol. Ini ice breaking buat diriku sendiri, Mak Sur. Iya, ngobrol santai ya. Betul. Iya. Kurang ini nih martabaknya. Ini Mbak Sabo Barahma kemarin nih. Martabak. Oke, balik lagi ke cara maintenance channel. Dimsumnya self. Syarat. Oh iya, dimsum. Syaratnya channel dimonetisasi sebenarnya cuma monetisasi itu apa sih gitu. Bahasa itunya monetize gitu kan. Itu yaitu dipasangin iklan, gampangnya gitu.
gimana sih biar video kita bisa dipasangin iklan gitu. Videomu mau 1 jam, tapi kalau belum diterima sebagai YouTube partner oleh si YouTube, yang nggak bakal bisa dimonetisasi. Nggak akan bakal ada iklan yang dipasang di situ. Tapi biar bisa dipasang di situ, kita harus memenuhi syarat untuk diterima YouTube sebagai partnernya. Jadi ceritanya gini saudara, ini gambarannya, ini bisa diorek-orek ya. Aku sebentar, aku pakai ini aja deh, pakai pen. Ini ada 4 orang. Ini AdSense, ini YouTube, ini kita, ini yang punya, salah. Ini pemirsa, ya. Ini kita. Oke. Yang punya apa namanya? Yang punya channel. Ini YouTube. YouTube saya bilang AdSense lah. Ini yang punya produk. Oke. Jadi YouTube ini menyediakan pasar, ya. Kita bikin lapak di pasar itu, ya kan? Nah, ini dia nitip barang di sini ibaratnya lah buat dilihat-lihat gitu loh, untuk menjajakan dagangannya. Dan pemirsa yang menjadi ininya. Paham nggak, Mas Sur? Paham. Terus? Tuh. Jadi karena banyaknya pasti gitu loh. Jadi aku ulangin. Ini adalah pemirsa. Ini adalah kita yang punya channel. Harusnya pakai ABC gitu ya. Iya benar. Ini kotak semua. Yang biar itu masuk kotak-kotak. A. Ini B. Ini gambaran gampangnya ya, gimana aku menerangkan. Aku banget. A ini adalah yang punya pemirsa, penonton. Yang 93 juta tadi itu. Yes. Termasuk kita di dalamnya. B ini adalah konten kreator. B adalah konten kreator yang punya lapak, yang punya channel. Ya. Kita nyewa lapaknya itu di pasar, di mall yang namanya YouTube. C. Oke. Nah, terus si YouTube itu kerjasama dengan istilahnya apa ya? Bilanglah supplier lah ya, atau partner dia yang YouTube, aku mau nawarin daganganku nih ke orang. Oh gampang, titipin aja ke sini, gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini nawarin ke sini, ini naruh di sini, ini lihat ke sini, gitu loh. Jadi dari sini produknya si D ini bisa dilihat oleh si A. Itu kalau nggak di skip. Nah, agar si makanya jangan skip ikanku ya. Oh tidak, makanya biar lapaknya si B ini bisa tapi dipasang. Tapi kan ada 5 detik tuh. Si C ini YouTube iklannya. Iya yang kan. 5 detik apanya? Baru boleh di skip kalau udah 5 detik gitu kan? Oh ya, itu betul. Ada yang non skippable, ada yang nggak bisa di skip. Nah, balik lagi kemana nih ya? Nah, si C ini alias YouTube mau menaruh iklan di B itu juga nggak sembarangan gitu loh. Dia nggak mau dong lapak kita sepi, nggak ada ituannya, tapi terus kita di udah ituin kesini aja ya. Dia nggak mau dong. Yang ini juga nggak mau. Kamu naruh barangku di mana sih? Sepi amat gitu kan. Jadi orang jualnya kayak gitu. Jadi yaitu si C alias YouTube agar si B ini bisa dititipin untuk promosi produknya si D. Nah, itulah yang disebut dengan untuk channel bisa dimonetisasi, diterima sebagai istilahnya partnernya si YouTube. Nah, syaratnya itu sebenarnya bisa dibilang kalau disituin 3. Syarat teknisnya ya. Yang pertama itu adalah 1000 subscriber minimal. Jadi kalau kamu bisa sudah mencapai 1000 subscriber, itu sudah aman. Insya Allah bisa. Tapi juga karena syarat yang kedua adalah 4000 watch time. Jam tayang. Watch time itu apaan sih? Sebentar. Jadi kita, sebenarnya bukan hanya jam tayang, saudara. Jadi gini. Ya, yang ketiga itu, ini adalah mengikuti standar community YouTube. Standar community YouTube itu kayak apa sih? Misalkan jangan yang ujaran kekerasan atau kekejian atau apa gitu kan. Terus jangan yang pornografi kayak gitu. Yang nggak bakal diterima deh gitu kan. Nah, balik lagi ke 4000 itu. 4000 itu gini, misalkan
Aku bikin video dengan channel, aku sudah dapat 1.000 orang nih. Terus ini watch loh, apa time hours loh ini, jam loh saudara. Jadi sama dengan aku malah orek-orek di di kertasku. Jadi nah itu ulangin. Itu harus, jadi kalau gini kan kalian bisa lihat. Sorry ya, tulisannya kotak-kotak. 4.000 watch time itu hours. Hours itu jam, itu sama dengan equal dengan 240.000 menit. Menit, yes. Jadi selain 1.000 subscriber tadi, ya itu ini tuh adalah menit yang dihabiskan oleh pemirsamu untuk menikmati videomu. Paham? Jadi gini. Paham. Misalkan kita punya 1.000 subscriber. Terus kita punya 24 video. Kita sudah upload 20 ya. Boleh sekaligus misalkan. Tapi ya nggak mungkin juga sih ya. Sekaligus rugi dong. Terus dari 24 video itu masing-masing durasinya itu 10 menit. Ya. Terus entah bagaimana pokoknya setiap satu subscribermu itu melihat videomu itu satu. Itu sudah bisa. Jadi gitu. Dan itu full. Selama 10 menit ditonton semua. Nggak mesti, gitu. Oh harus 10 menit baru bisa dihitung. Ya, itu minimal. Enggak, itu kan kasarnya gitu loh. Hitungan kasar yang dimaksud dengan 240. Jadi misalkan kita punya video 10 menit, ya. Tapi pemirsa kita, subscriber kita tuh cuma lihat 5 menit, yang itu ya cuma 5 menit itu gitu. Oh, oke. Yang belum tapi nggak mesti subscriber kan yang nonton? 240.000 itu enggak. Pokoknya dilihat orang itu loh. Karena ya itu tadi subscriber hitungannya masuk lagi ke atas tadi, beda. Oke, gitu ya. Jadi itu syaratnya 1, 2, 1.000, 4.000 dan mengikuti standar itu. Nah, terus kita lanjut yang ke ini deh, suspend dan ban. Ini hampir sama dengan platform lainnya lah ya. Pokoknya kenapa sebuah channel bisa disuspend atau suspend ini ditangguhkan, ban ini dihapuskan, bisa langsung ya dihapuskan gitulah ya channelnya itu. Itu bisa jadi karena ada beberapa sebab. Misalkan satu nih ya, dia itu cloning. Jadi misalkan dia cloning akun, misalkan profil siapa ya, Ustadz Abdul Somad misalkan, atau Ustadz Adi Hidayat, dia pakai profilnya, pakai itunya. Nah, terus dari pihak yang yang punya officialnya yang laporin itu ke YouTube, nah itu bisa disuspend gitu kan. Atau dia repost itu kalau di IG ya, dia re-upload video ya orang lain gitu, itu bisa kena juga. Terus dia yang misalkan berdarah segala macam kayak gitu, pokoknya yang nggak menyenangkan, yang bisa. Jadi kalau ada channel yang kita sebel itu, kalau kita bisa mengerahkan massa untuk mereportnya, bisa itu disuspend sama si YouTube gitu kan. Nggak masalah dia kalau dia ternyata udah dimonetize tapi ternyata dia kena dia tidak menjamin dia nggak kena ban, bisa jadi gitu loh. Bisa jadi dia meskipun udah dimonetize kena suspend dan ban gitu. Jadi ya jangan main-main dengan yang itulah ya. Nah, terus ini yang agak panjang. Aku melompat-lompat itunya itu yang agak pendek. Ini sekarang jam berapa, Mak Sur? Kalau sudah waktunya tanya jawab ituin ya. Nah, rutin upload ini tadi kayak yang aku terangin ke Mbak Reta. Itu yang YouTube senang kalau konten kreatornya, partnernya. Yes, ini udah slide terakhir. Oke. Sebentar aku lihat. Udah. Ini mah ituku. Jadi balik lagi tadi. Nah, lintas platform. Lintas platform ini dia masuk ke ini juga. Lintas platform ini maksudnya apa? Jadi dari YouTube itu dia nanti kita bisa baca data bahwa dia juga share ke Facebook, ke Blogspot, ke LinkedIn, ke Tumblr, terus kemana lagi lah. Ya macam-macam gitu yang masih dia satu ituan dia. Dan lintas platform ini juga
dia ada nanti kalau kita masuk ke setting, dia bisa kita taruh link jualan kita. Misalkan kayak aku nih di Ayaran kalau kalian buka Ayaran Indar di halaman depannya itu, ini gimana ya, aku nggak usah di stop lah, udah di halaman depan itu aku kasih link-linkku untuk ke tokoku yang di Shopee, di Topet gitu kan, atau webku itu bisa kita setting dari situ. Jadi YouTube justru seneng kalau gitu, kecuali kita terlalu lebay share linknya. Nah itu nanti justru masuknya bisa ke suspend gitu. Terlalu lebay itu yang kayak gimana sih Mbak gitu. Misalkan jadi gini, terutama gitu ya? Ini yang anak-anak zaman now yang agak gimana ya, terutama anak jadi dia tuh kopas-kopas linknya ya ke komen ke channel-channel lain. Nah itu bisa bikin orang sebel kan, nanti di report ke YouTube, nanti dia bisa kena suspend. Itu yang link yang nggak boleh. Tapi kalau link yang di tempat kita untuk yang benar-benar tadi kayak marketplace tempat kita jualan atau website kita, terutama blogspot gitu kan, yang nyambung, dia oke banget. Ini kalau mau cepat juga bisa mengiklankan channel kita. Kita kasih ke tanya jawab dulu ya, udah supaya masih ada waktu untuk tanya jawab. Iya. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang nanti masuknya ke metadata deh. Ada yang mau bertanya? Ya Mbak Febrita, silakan. Ya. Ya Mbak, mau nanya nih. Boleh. Pengaruh subscribe, like, komen itu apa sih ke video kita? Ngaruh like dan komen ya? Yuk Mbak Indar. Subscribe kan tadi udah dijelasin. Kalau yang komen sama yang itu tadi like ya? Ya, itu masuk ke yang tadi sebenarnya, untuk masuk ke metadatanya gitu. Jadi makanya kenapa kayak aku misalkan jangan lupa untuk like, karena semakin interaksi dengan penonton bisa subscriber, bisa enggak kan penonton enggak harus subscribe. Yes, engagementnya di situ nilainya bagus ternyata gitu loh, orang aktif gitu. Makanya kalau ada video yang dia dislike-nya katakanlah sampai 1/3 aja lah, nggak sampai 50%, banyak dari yang like, misalkan yang like 100, ternyata yang dislike itu 50 gitu. Wah, itu bisa dibaca YouTube sebagai ini orang nggak benar kayak gitu kan. Jadi masuk ke situ. Semakin banyak interaksi juga gitu. Jadi engagement-nya di situ. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Sebelum aku tutup, ada lagi yang mau bertanya biar bisa dijawab langsung. Raise hand ya teman-teman, sekali lagi nih. Saya mau bertanya, Bu. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Mbak siapa? Waalaikumsalam. Saya Arina. Oke. Ya, jelas nggak Mbak suaranya? Jelas, iya Mbak Rina. Tanyaannya apa? Jelas. Ya. Iya, ini kan ada teman saya itu channel YouTube-nya udah 60 ribuan. Karena ada 3 video yang view-nya itu bisa sampai 10 jutaan gitu. Tapi setelah dicoba dimonetize, diurus kayak gitu, itu nggak bisa karena videonya itu bukan ori, jadi kayak menggabungkan video dengan suara gitu. Yes. Nah, terus itu ngambil video orang maksudnya Mbak? Iya, misalnya video kartun tapi dikombinasiin dengan apa gitu, di modif gitu, tapi ternyata nggak bisa kan. Terus tapi setelah itu kan ada video-video lainnya juga, ya memang sih view-nya nggak sampai jutaan, paling ribuan gitu. Itu masih bisa dimonetize apa gimana ya Mbak cara memonetize-nya lagi? Terima kasih. Oke. Ya, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Arti. Rina. Mbak siapa tadi ya? Mbak Rina. Jadi Mbak Rina, kalau selagi channelnya itu atau tadi kan ceritanya kayak yang aku tangkap itu belum dimonetize kan, ya udah hapus aja. Kenapa mesti repot-repot gitu loh? Hapus aja video itu, karena itu bisa
Yes, itu bisa jadi presiden buruk gitu. Daripada Karena bikin apa, channel teman-teman ulang ya. membaca gitu loh. Betul. Jadi yang dihapus video yang view-nya. Daripada videonya. Yang dihapus Yes. channelnya apa videonya? Meskipun view banyak. Oh, jangan channelnya, videonya. Oh, videonya ya. Belum dimonetisasi kan? Iya, belum berhasil. Videonya aja hapus. Atau kalau misalkan sayang nih, ya. Wah, sayang banget nih kenang-kenanganku bla bla bla. Jangan private aja. Ya. Jadi jangan di public. Jadi di settingan kalau kita upload video itu ada yang public, ada yang private, ada yang restricted. Restricted itu apa ya? Terbatas. Kalau public itu artinya semua orang bisa, mau subscriber mau enggak. Kalau public, itu public ya. Kalau restricted itu artinya hanya orang yang punya link ke situ. Nah, linknya itu kita bisa ngasih, misalkan kayak aku nih. Kalau aku biasanya kalau BS ya gitu ya, ada materi-materi yang bentuk video, aku terbatas di situ. Aku setting videonya tuh terbatas, terus linknya aku kasih ke muridku. Nah, jadi hanya muridku yang tahu link itu yang bisa ngeklik. Tapi orang luar kalau cuman melihat halaman, dia nggak akan menemukan video itu gitu loh. Nah, sedangkan yang terakhir itu yaitu yang private itu ya hanya kita aja. Makanya itu tadi pertama bilang, video aku awalnya itu cuman YouTube itu bisa jadi tempat penyimpanan kita video gitu kan, daripada yang biar nggak makan tempat di PC kita, bisa jadi kayak gitu. Iya. Tapi kalau jadi di gitu, private saranku, itu selagi belum dimonetize. Kenapa? Kalau di private Putus, itu nanti ke-detect nggak sama YouTube-nya? Kalau misalnya mau dimonetize. Jadi kalau sesuatu bisa dimonetize ya, ada dolar hijau atau kuning, itu nanti ada syarat kenapa dolarnya ada tanda dolar itu hijau dan kuning. Itu adalah kalau disetting public. Jadi selama video itu tidak disetting public, ya nggak bakal bisa diituin gitu loh. Insya Allah nggak akan ngaruh ke itu. Udah coba di ini dulu deh, di di private ya. Habis itu coba lagi untuk bisa re-apply lagi ke YouTube-nya, minta lagi di yaitu minta untuk jadi partnernya lagi, bisa dicoba lagi. Ya terima gitu. kasih Bu. Good luck deh. Sama. Semoga berhasil. Yes, sami-sami. Semoga berhasil ya Mbak Rina. Jangan-jangan ini dirinya sendiri kali. Kan channelnya apa enggak? Jangan-jangan dirimu sendiri ini. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman. Mbak Indar, berarti tadi kita tuh mesti ngajuin gitu ya, setelah kita punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, terus kita ngajuin ke YouTube, atau YouTube otomatis nge-email kita? Jadi kita ajuin dulu, nanti dia yang email. Kita ngajuinnya gimana? Itu di settingan ada yang kita langsung menautkan ke AdSense kita. Pertama itu kita tautkan ke AdSense akun. Jadi kita harus punya Google AdSense ya. Selain itu adalah saat video kita, terutama kalau sudah ini ceritanya misalkan sudah dimonetize ya, itu kita bisa milih itu tadi, meskipun di public, tapi kalau enggak kita setting dimonetize, ya nggak bakal dimonetize, nggak bakal dipasangin iklan sama YouTube gitu loh. Oh gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kita meskipun sudah memenuhi syarat untuk monetize, tapi kita nggak masang di videonya itu aku on gitu kan, untuk monetisasinya on, ya udah nggak bakal bisa gitu. Tapi kalau kita akunkan si video itu kita setting untuk itu, terus kita sambungin ke AdSense, terus habis gitu nanti YouTube akan ngasih tahu sendiri. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, kami akan mengirim email kepadamu. Misalnya, selamat, congratulations, sudah terima sebagai YouTube partner, bla 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 gitu. Okay. Lalu setelah itu dimulailah perjalanan panjang untuk mengumpulkan dolar. Asik. Jadi begitu saudara. Ada pertanyaan. Yeay. Bunda Hansa, silakan Bunda Hansa nih, nama aslinya siapa ya? Novi. Silakan. Novi ini deh. Assalamualaikum. Kayaknya teman lamaku ini. Oh gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini benar Novi gak? Bukan. Namanya bukan. Siapa Mbak? Aku punya. Namanya memang Hansa atau nama anaknya Hansa?
Bunda Kansa, iya ibu, anak saya namanya Kansa. Oke. Iya. Mau tanya nih ya, Monggo. untuk pemula itu aplikasi yang bagus itu apa ya Bu? Kalau misal tapi tanpa dia ada marknya di video, kayak misalnya KineMaster itu kan harus berbayar. Jadi apa ya? Mereknya itu hilang. Tapi kalau misalnya aplikasi untuk pemula tanpa berbayar yang bagus itu apa ya Bu? Itu aja Bu. Oke. Terima kasih. Gitu ya. Gratisan nggak pakai watermark. Itu mama bingit gitu loh. Itulah kenapa aku memilih pindah ke Lain Hati dari PicArts ke Canva. Karena Canva nggak ada itunya gitu kan, ya terbatas. Kalau aku gini sih Mbak lihatnya ya, kalau aku ngajarin muridku itu, jadi sebenarnya ada crack-nya gitu kan, ada crack-nya tapi balik lagi gini, kalau kita berbayar itu berapa sih gitu kan nggak sampai jutaan yang gimana-gimana. Aku ini di HP aku pakai KineMaster itu yang subscription itu sekitar 350-an itu per years. Jadi 350.000 dibagi 12 bulan, bayangin berapa. Jadi kalau rajin buat mah untung ya. Iya, worth it gitu loh. Tapi kalau mau nyoba dulu gitu kan, pakai yang ini aja bulanan gitu, lebih murah. Jadi kalau bulanan itu biasanya 2 kali harganya kalau kita setahun gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini katakanlah kita say thanks to yang punya itu ya platformnya itu ya, yang punya aplikasinya, ya udahlah kita bayar aja. Nggak bayarnya juga gampang kok, nggak usah pakai kartu kredit segala macam, pakai pulsa. Aku kan pakai Indosat yang itu, pakai pulsa. Coba dulu nanti kalau puas oke gitu. Nah menurutku gitu. Jadi nggak usah repot-repot nyari crack atau ngapus gitulah. Orang kita udah dibantu ngedit, ya kan? Iya benar. tapi ya gitu deh. Oke, makasih banyak Mbak Indar. Kita udah di penghujung acara sama-sama. Nih, udah jam 17.41, bentar lagi juga udah mau maghrib. Saya mau terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah gabung di acara Ngobras kali ini. Temanya menarik banget, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Silahkan bisa kontak Mbak Indar di channel YouTube-nya, langsung aja subscribe ya. Langsung subscribe, terus bisa tanya-tanya di situ, langsung komen. Terus Mbak Indar juga pernah mungkin akan buka lagi ya Mbak workshop ngedit video dan sebagainya, nanti bisa langsung ikutan WS-nya. Iya. Buka. Yes, dalam ini ya. Iya sih. Iya sih. Aku daftar nih. Terus apa lagi ya? Sebentar, aku mau cari ini sebenarnya, mau promosi sebenarnya nih. Tapi kok ternyata itu. Ya udah gitu deh. Jadi udah ya, nggak jadi share aku. Oke, kalau gitu semoga sharingnya bermanfaat. Jadi aku juga buka kelas untuk video editing, terus pesan-pesan buat teman-teman silakan. Oke. Jadi jadi terima kasih banyak sudah nyimak. Terima kasih banyak. Terutama buat ini pengurus versi TDA. Swear, awalnya aku mules tapi alhamdulillah ternyata tidak sehoror yang kubayangkan, dan alhamdulillah insya Allah ini semua jadi ladang amal buat kita semua. Amin. Dan aku harap ini enggak sekedar wacana, jadi bisa benar-benar sharing tuh ini dimanfaatkan sama teman-teman untuk ya tadilah goalsnya apa, atau mau sekedar sharing, it's okay gitu, enggak masalah. Enggak semua harus dihitung dengan duit gitu kan, gitu loh. Ini satu lagi maksud, kenapa dulu kan aku sempat potong-potong tuh, maksudnya ada jeda untuk enggak upload, tapi ada satu kalimat temanku yang nonjok banget yang akhirnya bikin aku oke, aku harus balik lagi ke YouTube, yaitu adalah enak jadi Mbak Indar ini ya, sekali ngajarin orang, tapi terus orang yang lihat bisa ngambil ilmunya dan itu bisa jadi amal jariah. Itu yang aku ingat betul gitu. Kita letakkan goals kita, niat kita di situ gitu. AdSense itu adalah aku bilang apa ya? Bonus. Ya. Yes, bonus. Jadi udah kita niatkan itu aja dulu ya. Oke.
Maaf kalau ada kurangnya, kalau ada salah-salah kata, kalau kecepatan aku ngomongnya atau gimana-gimana. Terima kasih banyak ya. Silahkan, monggo Pak Sur, kembaliin ke jenengan. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai ya. Saya juga lega nih, udah kelar tugas saya mengawal. Semoga, saya minta maaf kalau ada kesalahan ya teman-teman. Dari kami, dari saya pribadi, dari Mbak Indar, dan juga dari teman-teman TDA Depok. Kalau teman-teman punya masukan, mau materi-materi apa yang kita bikin ngobrasnya, silahkan. Langsung aja komen di YouTube channelnya TDA Depok. Ada juga channel TDA TV. Oh ya teman-teman, sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu yuk. Ayo, kameramennya, tolong bersiap-siap. Ntar aku benerin jilbab dulu nih. Ayo, siapa nih kameramennya? Itu. Oh iya boleh. Ya. Oke. Boleh ya, nyalain videonya semua ya. Ya teman-teman semua videonya diaktifin. Kita foto dulu, foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Satu screen lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih semua yang sudah bergabung dengan kami. Semoga ilmunya menjadi amal jariah, teman-teman bisa langsung praktek. Terus jangan lupa sharing-sharing channel barunya apa nih biar aku bisa nonton. Kasih. Main subscribe bersama ya. Iya, kita subscribe berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.